Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Hanya gara-gara telepon genggamnya dijatuhkan, seorang pria di Tangerang, Banten tega menganiaya bocah berusia 2 tahun. Rekaman aksi kekerasan itu tersebar luas di media sosial hingga akhirnya pelaku ditangkap polisi. Video berdurasi 30 detik ini memperlihatkan aksi kekerasan seorang pemuda terhadap bocah berusia 2 tahun. Ia berbicara sambil memukuli korban di bagian dada dan wajah. Aksi penganiayaan yang direkam sendiri oleh pelaku itu tersebar di media sosial. Berbekal rekaman tersebut, petugas dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Tangerang menangkap pria yang ternyata merupakan kekasih dari bibi korban. Pemuda berusia 27 tahun itu mengaku kesal pada korban yang terus menangis dan melempar telepon genggam miliknya saat diajak bermain di kamarnya. Ia sengaja merekam aksinya sendiri dengan tujuan jika nanti korban menangis lagi, maka akan diperlihatkan kembali video tersebut. Tersangka kondisi tidur, kemudian anaknya korban ini menangis. Setelah korban menangis, terbangunlah tersangka. Ternyata korban ingin buang air besar. Setelah buang air besar, kondisinya masih kondisi menangis. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang, Banten. Astagfirullahaladzim, ya hanya karena tidak sabar menghadapi anak-anak, pelaku sampai tega menganiaya korban yang masih berumur 2 tahun. Ya semoga kejadian seperti ini dapat menjadi pelajaran dan tidak terulang kembali di depannya ya Ustaz ya. Nah Ustaz, yang saya ingin tahu seperti apa pandangan Ustaz tentang menganiaya orang lain, khususnya penganiayaan terhadap anak-anak. Na'udzubillah min dzalik, Mbak Sheila. Menganiaya atau berbuat tindakan yang tidak terpuji kepada siapapun adalah dosa. Apalagi yang dianiaya ini anak yang masih usia 2 tahun. Dalam ilmu psikologi, seorang anak itu dalam keadaan golden age, ya, usia emas yang kita diharapkan menanam nilai-nilai baik. Manakala ditanamkan nilai-nilai yang buruk, itu akan terbawa, akan direkam oleh anak, dan mungkin suatu saat ketika ia dewasa, ketika ia remaja, ia dapat melampiaskan apa yang pernah dialaminya beberapa waktu yang lalu. Nabi SAW pernah menegur seorang sahabat yang punya anak tetapi tidak pernah dipeluk. Kenapa kata Nabi? Karena memeluk anak itu tanda cinta dan kasih sayang. Dengan anak dipeluk, itu anak merasa nyaman, merasa tenang, merasa dikasihi dan disayangi. Padahal cuman memeluk, bahasa kitanya, tentu ini satu perbuatan yang sangat mulia. Jika sebaliknya, kata Nabi, anak yang tidak diperlakukan dengan penuh cinta dan kasih sayang, dikhawatirkan suatu saat ketika remaja atau dewasa, ia pula melakukan perbuatan yang tercela. Nabi SAW juga pernah bahkan dalam sholat. Ini dalam sholat. Ya, Hasan dan Husain, cucu baginda, naik di atas punggungnya. Maka Nabi melamakan rukuknya. Kenapa? Khawatir cucunya terjatuh kalau segera bangkit. Selesai sholat, maka para sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau memperlama rukukmu? Ada apa? Dengan bijaksana dan senyum Nabi mengatakan, cucuku Hasan dan Husain, ini adalah calon penghuni surga. Ia berada di punggungku dan aku tidak mau mengagetkan, apalagi menyakitinya. Begitulah tindakan manusia mulia kepada anak-anak. Kita pun tentu ingin anak-anak kita terjaga, anak-anak kita terlindungi, sehingga nanti ia akan menjadi generasi yang baik, remajanya baik, dewasanya baik, dan nanti saat ia menjadi orang tua, ia pula hanya mempraktekkan yang baik-baik untuk anaknya. Ya Masya Allah ya Ustaz ya, anak kecil di mata Islam begitu sangat dimuliakan gitu ya Ustaz ya.